Halo semuanya, kami dari kelompok 4. Hari ini kami akan mempresentasikan proyek sistem komputer kami, yaitu simulasi nilai total sederhana menggunakan CPU simulator. Nah, tujuan proyek ini adalah memahami bagaimana instruksi tingkat rendah diproses oleh CPU melalui pembuatan program sederhana untuk menjumlahkan dua angka. Melalui proyek ini, kami memperoleh gambaran nyata mengenai proses fetch, decode, execute cycle yang menjadi dasar cara kerja proses dalam mengeksekusi instruksi. Agar proyek ini dapat berjalan dengan baik, setiap anggota tim memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing, yaitu Ketua Erdi Kadritubanza mengatur timeline proyek, membagi tugas kepada setiap anggota, serta mengkoordinasikan jalannya proyek. Anggota kedua, Julianto Baharu, bertugas sebagai desainer, yaitu membuat desain dan tampilan yang dibutuhkan dalam proyek. Anggota ketiga, Muhammad Fadil, bertugas sebagai programmer yang mengembangkan dan mengimplementasikan program. Anggota keempat, Muhammad Rizky, bertugas sebagai tester, melakukan pengujian program, serta mencari dan menganalisis penyebab apabila ditemukan kesalahan atau bug. Anggota kelima, Rezi, bertugas mendokumentasikan proses pengerjaan, mengambil screenshot, serta menyusun laporan proyek. Anggota 6, Rifka Sasabila, bertugas membuat video yang mendokumentasikan proses dan hasil akhir proyek. Halo teman-teman, perkenalkan saya Baharu. Utama yang dibangun adalah simulasi nilai total. Jadi teman-teman, saya akan menjelaskan desain ISA apa yang dipakai teman-teman. Nah, saya akan menjelaskan barang harga QTY total ya. Nah, jadi nama temanya simulasi nilai total ya, yang dibangun itu simulasi nilai total. Jadi nanti yang dibikin itu kami nota pembayaran atau struk pembayaran. Jadi sudah saya desain ya teman-teman ya. Nah, ini ada move, null, add, and HLT. Kenapa pakai move? Kenapa tidak pakai add? Ya, kenapa? Karena move itu untuk mindahin nilai 50 ke R00. Nah, maksudnya nilai ini harga nih teman-teman ya, harganya 50 ke R00. Ke R00 itu barang ya, barang 0, barang 1, ini barang 2 gitu kan. Nah, itulah kenapa teman-teman, untuk QTY-nya atau jumlah barangnya kami pakai mul, sedangkan mul di sini teman-teman. Untuk mengalihkannya, mul itu kan perintah kali kalau di assembly teman-teman. Kali 2 R00 sama dengan R00 dikali 2. Nah, jadi nilai R00 nya berubah nanti jadi 100 gitu. Nah, ini untuk totalnya nanti tinggal ditotalin dengan R00 sama R01. Nah, dan ini juga pakai HLT untuk menghentikan instruksinya kalau sudah selesai teman-teman ya. Nah, itulah 4 instruksi yang akan digunakan nanti teman-teman. Jadi di sini saya Muhammad Fadil, saya dapat di bagian di programmer assembly. Di sini setelah desain misalnya selesai dari teman saya akan mengimplementasinya ke dalam CPU simulator. Saya menyusun baris instruksi bahasa assembly agar CPU dapat melakukan operasi penjumlahan nilai yang sudah kita tentukan sebelumnya. Sekarang kita akan menjalankan simulasinya. Kita bisa melihat bagaimana nilai masuk ke register diproses oleh ALU dan hasilnya disimpan kembali ke memori. Kita langsung saja ke CPU simulatornya. Di sini kita project dan base address-nya 0. Kita langsung saja ke instruction-nya. Kita instruction langsung add new. Kita menggunakan move. Nah, move dengan value nilainya 35 dan registernya 0. Lalu new. Kita menggunakan move lagi banyak kali, nilainya 40, menggunakan R1 120, R2 45, R3. Lalu kita ke mul jadi arithmetic dengan mul itu value-nya 1, registernya register 0, lanjut ke value 2, register 1, 3, 2, terus seterusnya R4, R3, R4, R3. Setelah kita menggunakan instruction mul, kita menggunakan kembali move, menggunakan register R2 dan register 4. Lanjut kita menggunakan instruction add di arithmetic. Add-nya register R0 dan R4. Add lagi R1 sampai R4, lagi R2, R4, 3. Lanjut kita ke control transfer menggunakan instruction HLT untuk menghentikan programnya. New
Nah, sini kan gerakannya sudah presisi semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Iskal Faizi Nasio. Di sini saya akan bertugas sebagai tester yang mengetes kode yang diinput pada tadi. Nah, yang pertama yaitu move 35 ini dimasukkan ke register 0 step. Nah, untuk move 40 masukkan di register 1. Nah, untuk move 120 ini dimasukkan ke register 2. Move 45 dimasukkan ke register 3. Nah, di sini move ini yaitu kalikan 1 pada register 0. Nah, 135 kali yang kedua mul dikalikan pada register 1 hasil 80, mul dikalikan 3 pada register 2 dikalikan 4 ke register 3. Nah, untuk move ini pada register 2 dimasukkan ke ambil register 2 dan masukkan ke register 4. Nah, untuk add ini untuk penjumlahan jumlahkan R0 pada register 4. Nah, 195. Dan selanjutnya register 1 ditambah dengan register 4. Selanjutnya register 3 ditambahkan register 04. Nah, untuk hasilnya total hasilnya yaitu 655, dan pada tabel kemudian 1 totalnya 655. Maka uji pertama ini berhasil. Nah, di sini untuk uji kedua kita hanya mengajukan nilai dan nilai mulnya saja. Nah, pertama yaitu mul 30, 100, 50 dan 90 pada setiap registernya. Nah, untuk perkaliannya semuanya dikali 2 dan kita run saja langsung 30, 100, 50, 90, 60, 200, 100, 180. Nah, dimana nilai total pada uji kedua ini 540 dan pada nilai pada yang hitung otomatis manual ini 540, dimana sama ya, berarti berhasil pada uji kedua ini. Nah, untuk sekarang kita masuk ke uji 3, di mana pada R0 dan pada registernya dimasukkan 75, register 2 30, 71 dan 66. Nah, untuk nilai mulnya kita ganti pada register 0 kita ganti 1 kali 1, register 1 kali 3, register 2 kali 2 dan register 3 kali 3. Nah, untuk yang sekarang kita run saja dari awal 75, 30, 71, 66, 90, 2. Untuk nilai totalnya 49, dan dimana pada uji manualnya 439, yang dimana statusnya berhasil. Nah, sekarang untuk uji keempatnya kita masuk di pada register 0 78, register 1 21, register 2 32, register 3 10. Dan untuk perkalian semuanya dikali 4. Nah, untuk selanjutnya kita run 78, 1, 2, 10, 3 sampai 4, 3, 1, dan nilai totalnya yang dapat oleh C++ simulatornya 564, dan pada uji tabel simulasi manualnya 564. Kita masuk untuk uji terakhir yaitu uji kelima. Nah, di mana semua registernya kita masukkan 100 dan perkaliannya mulnya semuanya dikali dengan 1. Nah, untuk langsung saja kita run 100 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 100. Nah, hasil totalnya yaitu hasilnya 400. Nah, dimana untuk perhitungan manualnya di sini 14. Nah, maka uji kelima ini berhasil. Nah, untuk semua uji yang tadi saya kerjakan tadi semuanya menunjukkan hasil yang identik atau sama, yang berarti logika instruksinya sudah berjalan sempurna. Saya Rezi, saya anggota kelima. Saya akan membuat laporan dari hasil simulasi studi kasus kami yang kami jalankan di CPU Simulator. Studi kasus kami ini mengambil tema menghitung nilai total, dengan judul studi kasus menghitung nilai total belanja. Nah, teman-teman, itulah demonstrasi dan penjelasan simulasi nilai total belanja kami. Sebagai kesimpulan, program ini telah berhasil membuktikan bagaimana instruksi assembly seperti move, mul, dan add dapat bekerja selaras untuk memproses data layaknya sistem kasir nyata. Nah, di pengujian kami menunjukkan hasil yang akurat. Hal ini membuktikan bahwa rancangan ISA kami berjalan dengan tepat, bahkan dengan nilai yang melebihi batas 8 bit, karena simulator ini mampu menangani register 16 bit dengan baik. Terima kasih telah menyimak alur pengembangan proyek kelompok kami dari awal hingga akhir. Saya Rifka Sasabila, mewakili rekan-rekan saya, pamit undur diri. Sampai jumpa.